gitu. Ya mungkin dari saya sampai situ ya pengantarnya. Silakan teman-teman bisa on cam ataupun off cam juga boleh. Yang penting menyimak, jangan mendengkur ya, seperti itu. Dan yang kedua juga diharapkan mengisi daftar hadir, di mana memberikan nama secara lengkap bukan samaran, karena nama tersebut nanti akan digunakan untuk mencetak e-sertifikat seperti itu. Ya nanti e-sertifikat akan kita kirimkan linknya, silakan para peserta bisa mendownload. Ya. Sebelum Mas Alif Juan Aprian presentasi, mari kita bacakan surah Al-Fatihah ya, agar kegiatan kita itu diberkahi Allah dan puasa kita dapat diterima 30 hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup, waktu dan tempat kami persilakan Mas Alif Juan Aprian. Baik, terima kasih Pak Rizka Kemenkom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juan Aprian. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang udah kenal atau yang belum kenal ya. Saya lulusan WIKA angkatan 2019. Mungkin dari teman-teman semua ada yang dari kampus mana aja nih? Mungkin ada yang dari luar WIKA atau di WIKA semua ini? Sebelumnya saya kirim materi ya di WA Group. Untuk materinya sudah saya kirim ya teman-teman. Untuk di sesi materi kali ini nggak usah tegang-tegang ya, santai aja, kita sharing ilmu, karena kan kita saya juga pribadi masih sama-sama belajar gitu. Kita ulik bersama tentang strategi mencari artikel dan Mendeley. Saya izin sharing ya teman-teman. Nggak apa-apa, jangan terlalu tegang. Kalau misalnya ada yang mau tanya, angkat tangan baru ngomong. Apa-apa, potong aja saya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Workshop strategi mencari artikel dan Mendeley. Masuk materi yang pertama. Bentar. Strategi mencari artikel. Apa sih itu artikel? Secara garis besar, artikel merupakan suatu rangkaian atau karangan yang dibuat oleh seorang atau kelompok berdasarkan fakta dan opini yang
publish di media cetak atau di media online seperti kayak Go Scholar. Untuk nasional. Nah, artikel ini juga memiliki dua jenis. Yang pertama, artikel nasional. Artikel nasional itu apa sih, Bang? Nah, artikel nasional itu contohnya kayak kita cari jurnal di Go Scholar atau di Sinta. Nah, yang kedua itu artikel internasional. Artikel internasional ini bersifatnya dia jurnalnya bahasa Inggris. Jadi isi jurnalnya itu bahasa Inggris. Ya, untuk kita mencari referensi jurnalnya itu atau isi jurnalnya itu kita harus ada beberapa media online seperti Scopus, Science Direct, eTriple Explorer, banyak lagi yang lainnya. Nah, itu salah satunya untuk mencari artikel internasional. Kenapa sih, Bang, beda seperti itu? Jadi untuk perbedaannya ini, kalian rata-rata semester berapa nih di sini? Semester 5 atau udah yang nyusun skripsi? Halo. Pada malu kan? Santai aja. Jadi Iya Bang, lagi bikin skripsi Bang. Nah, Lagi cari-cari jurnal. Mungkin nanti dosen pembimbing kalian itu mereferensikan bahwa kamu siapa, Robia? Bang. Apa? Kita gitu ketika kita ingin mereferensikan jurnal tersebut di skripsi kita. Jadi artikel internasional ini lebih bagus lah ibaratnya daripada artikel nasional. Kuat referensinya karena ya internasional. Di internasional. Bagaimana sih cara mencari artikel? Nah, lagi mencari artikel nih. Di sini ada dua jurnal internasional. Scopus Explorer. Dari artikel teman kalau Scholar ya? Ini. Software engineering. Nah, sini kan. Semua orang pasti tahu lah ibaratnya kalau Google Scholar itu bisa mencari Q1, Q2 kan. Kalau untuk artikel nasional itu Sinta 5 sampai Sinta 1. Kalau untuk Scopus Q3 sampai Q1. Ini biasanya teman-teman di sini kan Google Scholar atau di Sinta, websitenya Sinta Kemendikbud. Nah, sini biasanya misalnya tentang jurnal network engineering. Nah, ketemu nih analisis data lalu lintas jaringan di kantor Canghegar Cyber Operation Center. Nah, untuk bagaimana caranya kita mencari artikel ini, kan rata-rata untuk artikel ini tidak bisa di-download ya. Misalnya kita download. Search.
Nah, ini Science Direct ini termasuk Scopus juga nih, Science Direct. Ini termasuk jurnal Scopus. Yang mana jurnal Scopus ini internasional ya, pasti bahasa Inggris. Kemudian IEEE Explorer. Nah, ini channel jurnal internasional. Ini ya. Kemudian, nah, SCI Hub. SCI Hub ini situs web perpustakaan bayangan yang mana menyediakan akses gratis. Jadi kan teman-teman misalnya pengen download artikel nasional dari Scopus ini kan datang bisa di-download ya. Kita harus punya dulu network misalnya, atau software engineering. Nah, bisa di-download nih kita kalau misalnya pengen lihat isi dalam jurnalnya PDF. Nah, ini kan kita harus punya akun yang terlebih dahulu ya. Access through your institution. Daftar sesuai menggunakan institut lah ibaratnya. Kemudian bagaimana sih caranya Bang agar kita bisa melihat isi jurnal tersebut? Nah, kita menggunakan SCI Hub ini. SCI Hub ini suatu situs web perpustakaan bayangan yang dimana kita bisa menyediakan akses gratis untuk jurnal yang terkunci seperti tadi. Kita caranya di sini kan ada link doi nih. Ini doi nih. Doi ini kita copy. Kemudian kita buka SCI Hub. Nah, kita tempel aja di sini link doi tadi, kita paste aja di sini, paste. Ini sebelumnya ke bawah tadi ya. Kita paste di sini, kemudian open. Nah, jadi bisa kebuka nih isi jurnalnya, bisa kita download tentang misalnya dokumen. Bang mau tanya boleh Bang? Boleh silakan. Ini Bang untuk penggunaan SC ini sebenarnya ada jaminannya nggak Bang? Apa nanti bakal ada seperti kayak pemblokiran gitu atau? Nah, pertanyaan bagus nih. Jadi SCI Hub ini tidak semua jurnal bisa terbuka, Robi. Jadi ada beberapa jurnal seperti itu benar-benar private, bisa jadi enggak semua jurnal itu dibuka, tapi beberapa jurnal benar mengunci gitu ibaratnya. Coba kita tes yang ini, yang kedua. Ini masih bisa. Coba kita cari di Science Direct tentang network coba. Nah, ini link doi. Nah, banyak seperti ini ya Robi. Jadi ada beberapa jurnal yang benar-benar terkunci gitu. Jadi mungkin dari pihak jurnalnya si atau autornya itu nggak memberikan akses untuk publik gitu. Jadi hanya beberapa
akun atau auto saja agar bisa dibuka jurnalnya gitu. Gitu ya Rob ya. Iya Bang, makasih Bang. Lanjut. Jadi udah tahu ya caranya ya untuk misalnya kita cari artikel internasional. Kalau untuk artikel nasional kan gampang ya. Tinggal download aja di Google Scholar. Google Scholar. Website. Rancangan website. Nah kan gampang kalau di Google Scholar tuh. Tinggal download. Jadi strategi mencari artikel untuk di Scopus atau internasional itu seperti itu caranya. Untuk platformnya itu ada di Science Direct, IEEE, dan untuk situs web perpustakaan bayangannya itu HCI Hub. Tuh. Nanti pasti kalian mengalami dah ketika bimbingan nih dengan dosen pembimbing kalian ditanya terkait citasi referensi jurnal. Tadi tanya kalian untuk referensi jurnalnya dapat dari mana, terus terakreditasi apa gitu. Tadi juga kalian pasti paham situnya. Makanya kita kasih tahu dari sekarang nih sekedar pengalaman aja gitu. Karena jurnal internasional ini menurut saya lebih kuat ketika kita mempresentasikan skripsi kita. Tuh. Lanjut ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi Mendeley, teman-teman udah pada install Mendeley kan ya? Kemarin semalam saya udah diingetin sama admin workshop. Udah belum? Atau ada yang belum install? Sudah Bang, sudah. Kalau misalnya suaranya nggak bisa, lewat chat aja nggak apa-apa. Lewat chat. Udah semua install? Sudah Bang. Sudah semua ya. Oke. Udah pada bikin akun Mendeley-nya pakai email kan ya? Teman-teman kalau misalnya ini ntar gini nih. Login Mendeley-nya. Teman-teman buka aja Mendeley-nya langsung. Saya login dulu, login. Salah. Ya, Mendeley desktop. Ketika sudah login tampilannya akan seperti ini ya. Mungkin dari teman-teman yang belum pernah install itu akan kosong, nggak ada dokumen sama sekali. Nah ini berhubung saya udah pernah, karena waktu itu saya skripsi menggunakan Mendeley desktop, jadi saya udah pernah. Jadi Mendeley saya ada isinya gitu, ada dokumen PDF-nya. Kita mulai ya. Nah, apa itu Mendeley? Mendeley atau Reference Manager atau manajer referensi ya ibaratnya, adalah perangkat lunak yang memungkinkan penulis, peneliti untuk mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan referensi bibliografis. Perangkat ini merupakan wadah untuk pangkalan data referensi dan citasi. Begitu dimasukkan ke pangkalan data, maka referensi tersimpan. Nah, seperti
Tadi yang saya tuh, dan penulis citasi menjadi lebih mudah. Jadi kenapa sih Bang kita harus pakai Mendeley untuk citasi penulisan? Ya kita agar lebih mudah gitu untuk mengelola data referensi skripsi kita. Kan yang namanya data referensi skripsi kita nggak bakal banyak. Ya minimal 30 referensi atau 40 itu di skripsi kita. Nah, itu untuk mengelolanya yang menggunakan Mendeley untuk citasi di penulisan. Nah, nanti saya akan jelaskan semua tools dari Mendeley satu persatu ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Mendeley itu suatu aplikasi yang mewadahi untuk pangkalan data referensi dan citasi. Next. Nah, Mendeley desktop dan web. Nah, berhubung di sini kita menggunakan Mendeley desktop. Nah, kenapa sih Bang kita harus menggunakan Mendeley desktop? Agar kita lebih mudah untuk mengelola data referensi dan citasi menggunakan laptop kita sendiri. Itu kita baik secara online ataupun offline kita masih bisa mengelola data referensi. Karena untuk di situs web ini, di Mendeley web ini kita harus online kan. Jadi memerlukan ibaratnya data. Jadi kalau desktop ini tidak perlu data, kita masih bisa berjalan untuk misalnya kita progres skripsi untuk citasi referensi gitu. Next. Nah, ini kan semua teman-teman udah semua ya install Mendeley. Kemudian kita langsung praktek aja nih. Kita pelan-pelan aja ya. Cara membuat perpustakaan di Mendeley. Nah, di sini ada menambahkan dokumen. Teman-teman semua udah buka aplikasi Mendeley-nya kan? Nah, ini. Oke. Itu ada fitur kita klik file ini. Kemudian ada beberapa fitur lagi. Add file itu untuk menambahkan file atau folder dari komputer kalian. Untuk add folder, menambahkan folder. Jadi ketika kita nggak mau pusing nih, referensi kita banyak, kita pisahkan foldernya. Kita contohkannya. Kemudian entry manually itu memasukkan data secara manual. Jadi kita masukin PDF-nya satu-satu gitu. Kemudian ini ada fitur juga dari Mendeley tersebut. Bila kalian semua sudah pernah menggunakan aplikasi Vitex, EndNote, XML, RIS, atau Zotero Library. Itu ketika di data kalian ada di beberapa aplikasi ini, itu bisa diimpor. Jadi data referensi yang dari luar aplikasi Mendeley bisa diimpor ke dalam Mendeley. Tapi ada beberapa aplikasi doang yang support. Itu Vitex, EndNote, RIS, Zotero Library. Nah, kita coba masukkan dulu ya. Kita masukkan file misalnya. Kita contoh file dulu. File yang tadi kita download nih. Ini ya, udah masuk ya. Bang, gimana sih Bang? Itu kok banyak banget PDF-nya. Nah, kalau kita nggak mau pusing, kita pisahkan buat folder. File, add folder. Skripsi nih. Nah, misalnya udah kita buat di beberapa folder skripsi. Data G. Jurnal. Nah, isi dari folder tersebut ini nih. Bang, kita mau misahin biar gak semuanya di satu al dokumen gitu. Kita ada di sini nih. Create folder. Misalnya skripsi. Kan kosong nih. Al folder, al dokumen. Semua ini pindahkan. Yes.
contains flexibility. Belum. Udah ya? Jadi skripsi atau tesis. Ini mah jurnal saya waktu itu bikin penyakit jantung klasifikasi. Kemudian next, nah di sini ada juga tadi ya toolsnya mana? Dokumen nih. Jadi dokumen itu semua dokumen dalam perpustakaan. Kemudian recently added itu dokumen yang ditambahkan dalam 2 minggu terakhir. Misalnya kalian upload dokumen dalam 2 minggu terakhir di Mendeley, ya kita carinya di recently added. Kemudian recently read, dokumen yang baru dibaca. Jadi kelihatan tuh teman-teman, ini kan belum pada dibaca nih dokumennya. Udah dibaca, itu seperti ini tampilannya. Nah, recently read, Mardati, Ina. Kemudian favorit. Nah, dokumen yang diberi bintang itu bertanda bahwa asalnya jurnal tersebut sebagai favorit dari akun kalian masing-masing. Kalau misalnya carinya itu di sini favorit. Nah, udah tuh. Nah, kemudian needs review itu dokumen yang membutuhkan review metadata. Nah, ini contohnya. Jadi ada beberapa dokumen yang tidak bisa kita lihat seperti ini. Nah, kita klik 2 kali aja di dokumennya, 2 kali. Nah, jadi ada beberapa file PDF yang mungkin tidak bisa kita lihat. Contohnya seperti nah, ini di needs review. Dia simbolnya itu tidak ada logo PDF seperti ini, Adobe Reader, tidak ada seperti logo seperti ini. Berarti tandanya itu PDF tidak bisa dilihat. Tapi masih bisa kita citasi. Nah, kurangnya itu kita harus melihat dokumen itu berarti secara manual di folder kita masing-masing. Kemudian next. Nah, di sini ada beberapa judul ya atau titel dari Mendeley tersebut. Itu ada authors, title, tahun, publish in-nya di mana, terus tanggal publish-nya kapan. Nah, ini kan untuk tanda hijau ini menandakan dokumen sudah dibaca atau belum. Tanda hijau itu sudah saya jelaskan tadi. Untuk bintang menandakan dokumen sebagai favorit. Untuk ini gambar PDF itu menandakan bahwasannya jurnal tersebut bisa dibuka seperti ini. Nah, bisa kita lihat ibaratnya. Kemudian membuat folder. Tadi udah saya praktekkan bagaimana caranya membuat folder agar terpisah, agar lebih mudah kita mengelola data referensi jurnal kita. Sampaikan dulu nggak? Kalau nggak ada, lanjut aja ya. Ada nggak? Oke, kita lanjut.
Nah, selanjutnya klik folder tertentu untuk mempersempit pencarian. Nah, untuk agar kita tidak pusing mencari beberapa referensi jurnal kita sesuai yang kita inginkan, misalnya sesuai judulnya, kita bisa cari kita klik dulu foldernya, misalnya ini atau ini aja ya, yang banyak itu. Kita ingin cari tentang clustering menggunakan data mining algoritma tuh. Banyak ya tuh. Itu fungsi untuk mencari ya, kalian pasti tahu sih. Ini untuk clear pencarian. Kemudian ini filter pencarian melalui tags author atau si pembuat jurnalnya. Kita carinya di sini. Tadi kita misalnya pengen citasi jurnal kita di penulisan nih. Kita tahu ingatnya itu nama si autornya aja, nama si penulisnya aja. Nah, kita bisa cari di sini. Misalnya Darmi, si Darmi saya lupa citasi, namanya Darmi dari penulis tersebut. Kemudian, nah ini untuk menghapus duplikasi beberapa, misalnya ada dari kalian ada yang upload PDF-nya itu 2 kali atau si file PDF-nya itu duplikat gitu, ada 2 gitu. Kita bisa cek dan kita bisa hapus di mana tadi, di tools check for duplicate. Kita ke all dokumen dulu ya, all dokumen ini clear dulu, all dokumen check for duplicate. Nah, berarti kalau di sini di akun Mendeley saya ini nggak ada PDF yang terduplikasi. Jadi semuanya cuma satu gitu filenya. Kalau misalnya ada, itu bisa kita confirm match. Jadi kita ibaratnya hapus yang terduplikasi itu, kita hapus. Tuh, confirm match-nya di sini. Ntar di sini nih ada muncul di sini ya. Kemudian membaca dokumen, buku dokumen yang dengan klik 2 kali dokumen yang memiliki file PDF. Nah, tadi udah saya jelaskan bahwasannya ketika ada logo Adobe Reader-nya ini, berarti PDF ini bisa dilihat. Kita lihat dengan cara klik 2 kali bisa kita lihat. Untuk file yang tidak ada logonya ini tidak bisa kita lihat. Nah, minusnya itu. Jadi kita harus melihatnya di folder kita masing-masing untuk melihat referensi penulisannya gitu. Tapi untuk citasi itu kita bisa. Kemudian mengutip dan menyusun daftar pustaka. Nah, di sini yang poin penting dari aplikasi Mendeley. Nah, teman-teman udah seperti ini belum? Nah, kita terus teman-teman install MS Word plugin. Jadi untuk sinkronisasi antara Mendeley dengan Word. Jadi agar kita ntar memberikan referensi di penulisan skripsi kita lebih mudah. Teman-teman klik aja install MS Word plugin agar tersinkron ya dari Mendeley ke Microsoft Word. Jika sudah, kemudian menyalin kutipan dari Mendeley Desktop. Nah, di sini nih yang paling penting. Poin penting dari aplikasi Mendeley. Saya buka Microsoft Word-nya ya. Ini udah kosong. Nah, kita ibaratnya sedang menyusun skripsi. Kan yang namanya skripsi itu pasti ada latar belakang ya, latar belakang. Yang dimana latar belakang ini kutipan dari beberapa jurnal. Misalnya judul kita tentang
eh, membuat suatu website atau membangun suatu jaringan infrastruktur membutuhkan referensi dari beberapa jurnal untuk di latar belakang. Nah, untuk referensinya itu kita ngutip dari beberapa jurnal di Mendeley tadi. Kita udah download beberapa jurnal di internet, di Scopus, di Google Scholar, di Sinta. Itu kita upload ke Mendeley, kemudian kita pengen gunain nih citasi dari referensi jurnal tersebut ke skripsi kita, ke penulisan kita. Ya, gini caranya. Kemudian kita buka dulu ya. Misalnya kita sudah punya file PDF yang benar-benar mengutip dari latar belakang penulisan kalian, penulisan skripsi kalian tentang pembuatan robot nih, pembuatan sistematis dispenser menggunakan microcontroller. Nah, ini lebih ke IoT ya, lebih ke robotik. Gak apa-apa, kita cuma contoh doang ya. Kita klik 2 kali. Nah, rata-rata untuk referensi jurnal itu di pendahuluan. Kalau jurnal itu di pendahuluan, sedangkan penulisan skripsi kita di latar belakang. Jadi untuk jurnal itu cuman beda kata aja. Pendahuluan dengan latar belakang itu sebenarnya sama maknanya. Kita pengen ngutip misalnya tentang judul ini, judulnya mendekati nih dengan judul saya misalnya, dengan judul penelitian saya. Saya pengen ngutip beberapa kata atau beberapa paragraf dari jurnal ini. Nah, perkembangan robot pembersih lantai juga biasanya dikembangkan dengan ukuran robot yang relatif kecil. Kita misalnya copy nih dari sini, ada titik. Ini ngutip ya, ibaratnya ngutip ya. Ngutip. Nah, kita paste. Setelah ini kita masukkan referensi citasinya. Tadi jurnalnya namanya Robot Pembersih Lantai dari Rina Mardiati. Biasanya itu, nah kan di sini bentuk penulisannya beda-beda. Mungkin dari tiap kampus saya berbicara general ya. Jadi tiap kampus mungkin beda pedoman penulisannya dengan yang saya jelaskan ini, atau dari kampus UIKA misalnya. Nanti saya jelaskan juga ada beberapa tipe untuk citasi referensi. Nah, ini biasanya untuk referensi citasi ini seperti ini. Ketika sudah kita kutip dari jurnal tersebut, kita spasi, titik. Kemudian sebelum titik, kita cantumkan citasinya. Kita insert citasi, masuknya ke reference ya, reference, insert citasi, kemudian go to Mendeley. Kalau misalnya Mendeley kita udah sinkron dengan Microsoft Word, to Mendeley. Tadi Rina ya, robot pembersih lantai, Rina Mardiati. Robot pembersih lantai menggunakan sensor LM. Kita ulangi, insert citation, go to Mendeley. Nah, ini robot pembersih lantai menggunakan sensor LM393. Kita klik sekali, kemudian kita klik cite untuk memberikan citasi kepada kutipan kita yang di penulisan skripsi. Kita cite. Nah, rata-rata untuk pedoman penulisan citasi ini seperti ini. Ini di style IEEE, atau mungkin di kampus-kampus lain pedoman penulisannya menggunakan Science Diagram Harvard misalnya, atau American Medical Associate. Itu beda-beda tiap kampus. Ini untuk di style IEEE-nya ya. Kalau misalnya kita ubah ke American Medical Associate seperti ini. Nah, ini biasanya di jurnal-jurnal di yang namanya itu ada kutip. Biasanya
nggak cuma nomor. Jadi ada kutipan citasinya itu ada X atau dan tahun si PDF si tahun si jurnalnya ini. Tapi rata-rata untuk pedoman penulisan itu seperti ini, triple E. Nah, Bang, gimana sih Bang cara bikin daftar pustakanya? Nah, ini kan judulnya kan mengutip dan menyusun daftar pustaka gitu ya. Setelah kita kutip dari beberapa jurnal, contoh satu lagi biar nggak terlalu satu gitu. Kita membuat latar belakang itu seperti kerucut ya. Jadi permasalahan tujuan kita apa, membuat penelitian ini, kemudian solusi kita menggunakan metode apa untuk menyelesaikan masalah tersebut, kemudian hasil dan tujuan. Jadi mengerucut gitu dari permasalahan, tujuan, solusi, dan hasil. Kalau ini kan hanya contoh aja ya, hanya contoh dari kutipan jurnal. Biasanya perkembangan teknologi, misalnya tentang robotik. Ya. Misalnya paragraf awal itu perkembangan teknologi merupakan salah satu bagian terpenting dalam hidup kita agar kita update gitu misalnya. Itu biasanya di paragraf 1 untuk latar belakang seperti itu. Itu merucut tuh dari permasalahan, tujuan, solusi, hasil, manfaat itu. Biasanya kalau di latar belakang. Biasanya kayak gini ya kalau latar belakang itu. Mungkin ada di sini ada yang udah nyusun skripsi ya tadi ya. Siapa? Robi ya? Iya Bang. Bener Bi kayak gitu Bi? Bener kan? Betul Bang. Iya, biasanya kayak gitu kalau buat latar belakang. Beberapa paragraf nih kita misalnya latar belakang ini misalnya tergantung dosen pembimbing masing-masing. Misalnya latar belakang ini minimal 1 lembar atau 1,5 lembar. Nah, berarti banyak tuh kalian ngutip dari beberapa jurnal. Tuh. Nah, biasanya 1 paragraf itu 1 citasi atau 2 citasi. Kita misalnya pengen 2 citasi, Bang. Kita ngambil referensi lagi dari beberapa jurnal tersebut yang mendekati dengan judul kita, misalnya pembuatan sistem dispenser nih. 2. Kita kutip. Kayak gini. Ini yang bisa jelaskan tadi ya. Nah, daftar pustaka seperti ini. Daftar pustaka seperti ini tuh kita tinggal otomatis ketika kita sudah otomatis menggunakan aplikasi Mendeley itu kita tinggal insert bibliografis saja. Kita buat di sini daftar pustaka. Kita enter, kemudian kita insert bibliografi. Nah, itu udah otomatis muncul untuk membuat daftar pustaka ya. Nah, makanya pastikan teman-teman semua aplikasi Mendeley-nya itu sudah tersinkron dengan Microsoft Word. Tadi di tools. Nah, kalau sudah sinkron pasti ada uninstall.
Tapi ketika belum sinkron itu harus install dulu, install MS Word plugin. Tuh. Cuman loading doang kok, cuman kita install loading itu udah otomatis udah tersinkron gitu dengan Word kita. Nah, sampai sini ada yang tanyain dulu gak? Nanya Bang. Udah sih materinya cuman gitu doang. Itu sebenarnya poin pentingnya itu di sini. Poin penting dari Mendeley itu di sini. Nah, oh iya ada lagi untuk citasi itu nggak harus gini juga bisa. Misalnya ini kan panjang nih. Sebenarnya itu bisa. Jadi untuk citasi itu nggak perlu satu citasi satu paragraf. Jadi satu paragraf bisa 2, bisa 3 citasi, bisa 4. Jadi seperti itu. Nah untuk daftar pustakanya juga langsung secara otomatis menambahkan sendiri tulisan. Gitu ya teman-teman. Mungkin paham itu semua teman yang saya jelaskan. Ada yang ingin tanyain dulu nggak? Untuk materinya udah selesai sih. Itu poin pentingnya dari Mendeley. Nanya boleh Bang. Boleh. Ini adanya kita punya apa ya? Punya 5 atau 6 citasi. Terus ternyata kita perlu nambahin citasi baru di pertengahan gitu. Kira-kira itu nomornya bisa disesuaikan nggak ya Bang? Atau misalnya kayak ngacak jadinya gitu. Artinya kan kita punya 5, kita pengen masukin di angka nomor setelah nomor 3 gitu. Jadi 4 sama 5-nya lanjut jadi 5, 6 gitu kan. Iya. Jadi kita nambahin slot baru di antara parasitas itu. Kira-kira kalau kayak gitu gimana ya Bang? Itu studi kasusnya gitu. Sama kayak saya waktu menyusun skripsi. Jadi saya udah buat nih semua. Udah buat sampai misalnya sampai bab 5 itu citasi yang di bab 3 atau bab 4 itu ada yang saya ganti. Gitu kan? Iya. Tapi kan nomornya udah berurut tuh. Nomornya udah berurut. Iya. Itu kita ganti malah ngelanjutin nomor yang sesudahnya, gitu kan? Nah itu sebenarnya nggak masalah. Yang penting dari daftar pustaka kita itu udah jelas ada yang namanya citasi. Gitu. Walaupun di sini misalnya 4, terus di sini 22 itu nggak apa-apa. Yang di bab 3 itu rata-rata yang di studi literatur ya. Studi literatur itu ada tabel biasanya, ada tabel referensi. Saya ada contohnya kayak. Yang ini yang teman saya nggak ada kesalahan dia, jadi berurut dia dari atas sampai terakhir itu nomor citasinya itu berurut. Mungkin dia ketika ada permasalahan dari nomor urutnya dia dari ulang lagi citasinya gitu. Mungkin biar agak rapi gitu ya. Citasi ulang dari nomor 1 misalnya, citasi ulang. Yang namanya citasi mah gampang sih, yang penting ininya nggak usah hilang nih, jangan sampai hilang daftar pustakanya. Nah, daftar pustaka ini jangan sampai hilang. Jadi kita ketika emang pengen urut ulang nomornya, kita tahu nomor 4 ini harus si Nina nih, jurnal pembersih lantai dari autor Nina gitu. Itu loh.
Jadi emang karena kalau misalnya nggak benar-benar krusial, benar-benar harus ganti nomor, ganti citasi, misalnya cuma satu doang ya nggak masalah. Ketika emang Arobi pengen kelihatan rapih ya harus mau nggak mau harus dari ulang citasinya, harus dari nomor 1 gitu. Oke Bang, terima kasih. Ya gitu. Jelas gak Rob? Jelas. Ada lagi gak yang ingin tanyain? Paling yang tadi sih Bang, yang SC Yang mana yang mana? yang EC Hub. ECI Hub itu Tidak. sebenarnya untuk tahun di situ penggunaannya berpengaruh nggak ya Bang? Kayak tadi kan pakainya tahun 2004 ya. Nah untuk jurnal ini, jurnal prinsip penelitian ini rata-rata kita menggunakan jurnal yang 5 atau 10 tahun ke belakang. Jadi walaupun kita jurnal terbaru itu nggak masalah. 2017, nah, ini kan jurnal 2017. Hitung aja dari tahun 2024, 10 tahun ke belakang itu masih boleh dipakai apa enggak gitu. Tapi ketika emang udah lewat dari 10 tahun atau 5 tahun, tergantung dari pedoman dari penulisan kampusnya masing-masing, itu lihat cek dulu. Ketika emang udah melewati dari 5 atau 10 tahun, maka jurnal itu nggak bisa dipakai untuk referensi gitu. Oh iya Bang. Siap-siap Bang, makasih. Nah, itu aja Bang pertanyaannya. Ini Arobi doang nih yang nanya, yang lain gimana nih? Puasa. Jadi poin penting tadi ya, ini sih sebenarnya poin penting dari Mendeley itu ini untuk citasi suatu penulisan. Mungkin nanti dari Pak Rizka ada penambahan dikit atau masukan. Soalnya ini Pak yang nanya Arobi doang Pak. Ada lagi kan yang ingin tanyain? Materinya udah selesai sih. Ya, ada yang mau ditanyakan? Udah paham atau kecepatan nih materinya? Ya, coba sering stop share screen-nya. Siap. Ya, sedikit kita saya tambahkan dari Mas Alif. Oke, ada kita resume untuk tadi tools ya. Tools untuk mencari suatu artikel ya.
Nah, ini sebenarnya banyak ya toolsnya sebenarnya. Ya, jadi bisa kita cari dengan Google, bisa kan Google Scholar ya. Terus ya. Nah, kita bisa cari dari Scopus, ya kita bisa cari dari banyak ini sebenarnya ya, dari Dimension. Baru lagi ya, dan sebagainya, atau bahasa Indonesianya DLL. Oke. Nah, yang direkomendasikan yang mana sih Pak dalam mencari artikel itu? Sebenarnya semua direkomendasikan. Tapi kalau menurut saya pribadi dan saya sering lakukan itu, saya itu sering menggunakan satu Google Scholar, ya, dan seperti itu. Kalau kita mencari di Google itu kebanyakan itu simpang siur ya, belum jelas gitu arahnya kemana, karena sifatnya adalah universal, general ya, seperti itu. Nah, tapi kalau kita gunakan Google Scholar, Science Direct, Scopus, ini sudah pas lah dia kumpulan artikel itu ada di situ. Nah di sini kita bahas artikel itu ada dua kan, ada yang nasional, lagi nih kalau kita tambahkan bisa kita lihat dari Sinta ya, Sinta. Artikel ini kita ya, artikel ini bisa yang nasional dan ada yang internasional ya. Nah, biasanya kalau yang nasional lebih etiknya, karena kalau berpikir nasional itu kan pasti bahasa Indonesia ya. Sia. Tapi sekarang ini ada yang kita dapatkan itu, ada yang berbahasa Indonesia. Oh. Ya, mendengar kami. Oke, tadi ada
Cek, cek. Oke. Maaf ada gangguan teknis ya. Oke, kalau lihat kita artikel ya, artikel itu ada yang bahasa Indonesia ya, atau jurnal itu ada yang jurnal bahasa Indonesia. Itu masih masuknya ke artikel. Ada juga yang dengan bahasa artikelnya itu bahasa Inggris. Tapi masuknya ke nasional gitu ya. Nah, kalian nggak perlu takut ya, nggak perlu bingung ya. Biasanya kalau yang nasional ini biasanya dia itu dari tadi Mas sudah menyebutkan Sinta 1 sampai dengan Sinta 6 ya. Seperti itu. Atau tidak bersinta. Nah, atau tidak bersinta. Itu Anda akan kelihatan sendiri. Atau biasa proceeding gitu kan. Proceeding. Nah, ini bisa nanti kalian juga bisa sharing bareng ya di di luar dari kegiatan ini seperti itu. Nah, kalau Anda cari di Google Scholar itu kebanyakan itu nasional. Ya. Walaupun dia berbahasa Inggris. Nah, tapi Google Scholar juga ada yang internasional juga, tapi berbahasa Inggris seperti itu. Ya. Nah, yang diperbolehkan sebenarnya yang lebih bagus itu adalah artikel atau jurnal yang dari Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Ya, ini yang dari proceeding ini lebih baik di cut off aja. Ya. Seperti itu. Jadi kenapa Pak? Jadi kalau yang Sinta 1 sampai 6 itu penelitiannya itu udah full. Kalau proceeding itu masih secara gambaran, jadi belum, jadi setengah perjalanan penelitian namanya, seperti itu. Oke. Nah itu biasanya ada di mana tadi saya bilang di Google Scholar ya. Nah kadang juga ada di Sinta, ya, ada di Sinta. Nah kalau di Sinta, ya Anda bisa masuknya di akun Sinta bisa Anda masuk ya. Tapi terlalu terlalu rigid maksudnya. Anda bisa masuk ke sinta.com, .co.id. Nah, di sini Anda mau cari jurnal yang seperti apa, ini terlalu rigid kalau menurut saya. Ya. Atau artikel GS tadi tentang apa? Software engineering ya, atau ya, coba software engineering contoh. Nah, kadang-kadang not found nih. Atau rekayasa perangkat lunak. Nah, ini rigid. Nah, nih banyak ya. Rekayasa perangkat lunak pada nasabah kredit web apa segalanya. Nah, ini kunci-kuncinya nih. Nah, sudah kayak begini, ini tahapan selanjutnya pasti kan secara otomatis itu dia akan lari ke Google, lari ke Google ya. Nah, untuk apa lari ke Google? Untuk kita mengambil, jadi kelihatannya buku ya, kelihatannya buku ini. Nah, satu digit. Nah, makanya saya menyarankan kalau bisa hindari dari artikel yang nasional, sulit gitu loh carinya. Nah, tapi kalau kita cari di internasional itu gampang sekali Mas. Kita masuk ke Science Direct aja, Mbak. Kita lari ke Science Direct, Science Direct ya.
Ya. Nah, kalau Mas Alip itu find artikel ya. Kalau saya biasanya di advanced search ya. Itu sama aja sih sebenarnya. Di sini kita masukkan artikelnya semua software engineering misalnya contoh. Jadi kita bisa masukin tahun berapa gitu kan. Nah, tapi kalau menurut saya saran saya nggak usah pakai tahun ya. Kita ketikkan software engineering ini semua artikel ya yang sifatnya internasional ini akan muncul ya. Nah, cari kalian referensi yang research artikel gitu kan. Nah, research artikel ini research artikel semua nih. Ada nanti yang di sini adalah book gitu ya. Nah, kalau Anda mau langsung ngambil ini langsung bisa view PDF. Ya. Tapi kalau kalian tidak ada view PDF-nya, maka kalian ambilnya di Skihub. Ya. Anda ambil di Skihub. Ini saya hanya mengulang sedikit ya. Contoh, saya dari Skihub, dari judul coba saya copy, bisa ya di Skihub itu judul. Skihub kita lihat judul. Oh bisa dari judul ya. Tapi ini nggak mau gitu kan karena ada beberapa hal ya. Kadang itu artikel-artikel yang baru itu kadang tidak mau terbuka ya seperti itu. Nah, tapi jangan pantang menyerah, kita coba lagi, caranya adalah kita coba masukkan ke artikelnya. Nah ini kan ada Elsevier nih ya, masuk. Kita copy aja ininya, doi-nya coba. Jadi kalau nggak bisa satu, gimana kita cari nama gitu, nggak bisa di Skihub, itu jangan pantang menyerah. Itu kita pakai doi-nya, bisa nggak? Nah berarti kalau sudah kayak gini, berarti artikel tersebut tidak bisa di download ya, seperti itu. Cari lagi. Nah ini ada survei software engineering 2024, coba kita lihat. Kayak nama bisa nggak? Kayak nama dia nggak bisa. Tapi kalau dia pakai DOI, di Skihub-nya bisa. Oh nggak bisa juga. Nah nggak bisa juga ini ya. Nah terkadang di Skihub nggak bisa triknya ya. Nah ini kita copy. Ini ada satu layanan lagi, ini teknik baru lagi sebenarnya. Kita gunakan Google. Dari namanya. Nah, kadang di artikel yang nggak ada, tapi di sini ada nih ResearchGate ya. Ada ResearchGate. Nah ini biasanya bisa di-download. Kita lihat itu. Tidak bisa, dia harus request full text PDF di ResearchGate-nya. Tapi kita coba doi-nya pakai Skihub. Doi-nya kita pakai Skihub bisa. Nggak bisa juga. Berarti artikel ini mau pakai dicari di Google juga nggak bisa. Ya, berarti kita harus cari lagi di sini. Jadi mencari artikel itu susah-susah gampang ya. Harus perlu dengan kesabaran gitu. Oh, sustainability practice. Ini nggak bisa nih. Ini terbaru semua. Kita lihat di Skihub.
Oke, nggak ada. Nah, karena Science Direct keluarnya adalah yang terbaru semua ya, 2023. Nah, kita tambahkan lagi displaynya. Turunkan tahunnya, ada nggak? Semua tahun 2022 nih, sentimen analisis software engineering. Nah, ini nggak ada juga. Ya. Kalau kita cari di Google, kita lihat di sentimen analisisnya, coba di apa set kitnya. Oh, request juga. Kita lihat di DOI-nya. Nah, nggak ada juga ya. Jadi itu triknya ya. Jadi cari artikel yang apa ya, yang biasanya yang tidak terbaru ya, seperti itu. Biasanya 10 tahun ke belakang gitu, dari semua. Kalau kalian tulisnya sekarang berarti mulai dari 2023. Nah, kalau 2023 nggak ada, nah kita bisa cari yang lain. Itu ya. Terus itu Skihub ya, Scopus sama juga kayak gitu. Nah, yang internasional. Nah, kalau yang internasional berarti biasanya yang labelnya yang Scopus ya, Scopus. Nah, itu tadi udah diterangkan juga sama Mas Alif, itu dari Q1 sampai dengan biasanya Q4 ya. Nah, terkadang Q4 ini ya, ini sama orang lain nggak dilirik ya. Kebanyakan itu orang ngeliriknya adalah dari Q1 sampai dengan Q3. Nah, tuh. Nah, Mas Alif ini udah pernah ini coba publish artikel ya, tembus di Scopus Q3 seperti itu. Sorry. Nah, ya. Nih dari Q1, Q2 ada Q3. Nah, itu dari review dari pencarian artikel. Nah, untuk yang Mendeley-nya ya, Mendeley-nya tadi kan ada, sebenarnya kita ada cover sama apa? Harvard atau biasanya ada yang citasinya kita menggunakan angka 1 gini ya. Tuh. Ada yang kita menggunakan ya, nama gitu kan. Nama kurung buka Susilo 2023 gitu. Nah, ini sama. Nah, ini bebas ya, Anda menggunakan font cover atau Harvard itu sesuai dengan pedomannya masing-masing. Apalagi kalau kita mau menuliskan suatu artikel, nah itu harus kita ikutin gitu ya, mau yang modelnya seperti ini atau ini. Nah, kalau modelnya yang 1-2 gitu, itu biasanya lurutan gitu ya. Contoh ibaratnya di kita sudah bikin nih sampai dengan nomor 10 contoh ya. Nomor 10 sampai kita punya artikel, ibaratnya artikelnya 10 lembar. Citasinya 10. Nah, tiba-tiba pada waktu kita baca lagi, itu ada di halaman 3 kita tambahkan lagi citasinya. Itu secara otomatis akan terupdate sendiri. Kan? Akan terupdate sendiri. Yang biasanya nomor 6 itu jadi nanti nomor 7 akan dia turun. Nah, itu jangan
pusing nggak jadi masalah gitu kan. Ya, jadi tergantung. Nah, kalau di susunan daftar pusakanya ya 1 apa 2 apa 3 gitu ya. Kalau citasinya kan cuman huruf 1 aja. Huruf awal apa huruf siku 1, tutup siku 1 gitu. Nah, kalau yang jenisnya seperti ini ya, Susilo, 2023. Ditulisannya kayak gini, Susilo 2023. Jadi kalian mau diletakkan dimanapun apapun dia nggak akan kelihatan. Tapi nanti pada waktu di daftar pustakanya itu akan berurut ya. Berurut, yang paling atas itu adalah huruf A, yang paling bawah itu adalah huruf Z ya. Huruf Z gitu. Nah, ini perbedaannya di situ gitu ya. Nah, ini untuk yang Mendeley. Nah, terus sebenarnya ada cara lain sih sebenarnya. Ada cara lain untuk yang apa ya, data yang nggak bisa kita masukkan gitu ya. Kita data ada ini, semua ini data ini nih, yang mau kita ambil gitu ya. Ini PDF-nya nggak kita masukin gitu, nggak ada gitu kan. Ini kalau nggak salah di Mendeley bisa ya, kalau nggak salah. Bisa nggak di Mendeley kira-kira? Bisa. Ya. Bisa di Mendeley-nya. Coba saya buka Mendeley-nya ya. Boleh. Stop. Ini namanya inputnya adalah secara manual ya, PDF-nya nggak ada tapi kita mau merujuk ke situ gitu kan, mau citasi ke sini gitu kan, dengan kita sudah di apa ya, sudah difasilitasi dengan tulisan yang ada di sini nih ya, pendahuluan gitu kan, metode kan gitu. Nah, ini ada nih, nah, ini bisa. Nah, ini caranya gimana Pak? Hanya itu ya kita add, namanya add manual ya. Ini saya sudah banyak banget ini. Ini saya apa? Add lagi. Kok add lagi sih? Saya bikin folder ya. Folder ya. Oke. Workshop. Nah, kayak gini nih, PDF ya. Ini kalian kan nggak ngerti nih, ya. Bahasa Inggris semua ini. Oh jangan takut mas. Bahasa Inggris itu sekarang itu gampang. Anda tinggal buka di PLDA ya, translator. Ya. Nah, ini yang biasa digunakan banyak orang ya. Mas Alif juga sering gunakan ini juga. Salah. Oke. Ini contohnya tadi mana ya? Ini ya. Nah, ini kita ambil teksnya metode aja lah. Ya, metode bla 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 set reflection sampai sini lah. Nah, ini kita copy. Sekarang udah nggak zamannya Google Translate ya. Ini saya rekomendasikan pakai ini. Ini langsung. Nah, tujuan dari mata kuliah ini bla bla bla. Nah, ini masuk nih. Ya. Ini bahasa Inggris dan ini bahasa Indonesianya. Ini gampang sekali ya. Nah. Oke, kita mau ngambil ini, kita fokus di sini dulu ya. Kita balik ke sini. Ini Mendeley-nya. Ini bisa kita add entry manually. Ya. Oke. Nah, di sini kita pilihnya apa ya? Web page, halaman web ya. Nah, ini kita masukin bisa no title-nya, judulnya kita copy. Kita paste sini. Autorsnya ya, Wayahna. Dipaste satu-satu.
Ini kita wajib masukin semuanya ya. Nanti kalau nggak dimasukin semua nanti penulis marah. Ya. Dan etikanya kurang. Dibilangnya kalian nggak beretika. Oke. Ini masuk. Ya sudah. Publikasinya di mana ini ya? Nah, itu sini publikasinya. Nama jurnalnya. Oke. Oke. Tahunnya mana? Ini tahun berapa? Lihat di sini, 2023 ya. Halaman. Di sini ada tertera halaman enggak? Halaman berapa sampai halaman berapa nih? Ini susah. Kalau enggak ada halamannya, next aja. Abstrak. Oh, ini abstrak banyak sekali nih ya. Oh, enggak sih. Ini aja yang kita masukin ya, abstrak. Karena dia abstraknya ada konteks, ada objektif ya. Itu abstrak ya. Tapi kita paste. Gampang. Autor, keyword, kata kuncinya. Ada nggak kata kuncinya nih? Abstrak. Kalau nggak ketemu, next aja, nggak apa-apa. Oke. Data akses ya. Ya, kita akses berapa? Ini untuk yang web page ya. Untuk artikel, nah ini. Nah, DOI-nya mau dimasukin, masukin aja, Mas. Mbak. Ya. DOI-nya. Nah. Filenya nggak ada ya. Oke, udah ya. Udah, kita save. Masuk kita di sini. Nah, nanti pada waktu di Microsoft Word-nya dan contoh tadi sudah ada bahasa Indonesia ya. Nah, merefleksikan bagaimana kondisi dan kontribusi. Nah, contoh gini ya, kontribusi yang diberikan oleh atau gini aja, analisis mendalam tentang keadaan terkini tentang rekayasa perangkat lunak berkelanjutan sejak 2018. Contoh, kita copy dan masukin sini. Ini kata-kata dari siapa, Mas? Gitu kan, Mbak? Nah, ini tinggal kita reference ya. Nah, sebelumnya kita ke Mendeley-nya kita lihat dulu. Ini oke. Biasanya saya pakai triknya Mendeley-nya buka. Detailnya kita copy dulu, baru kita adakan apa? Kita pilih dulu stylenya apa? Ya, stylenya Sumama IEEE ya. IEEE coba. Oh. Oke, terus instansi kita copy paste. Nah, ada kan langsung? Oke. Oke, ada kan satu ya. Tuh. Ya kan? Nah, kalau di insert bibliografinya semua sini reference ya. Atau kalau kalian bahasa kerennya daftar pustaka. Insert bibliografi tadi ya. Udah masuk.
ya kan? Nah, contoh dari analisis nih, contoh. Satu lagi. Nah, ini kan nomor 1 ya. Harusnya ini nomor 1 kan. Contoh analisis yang mendalam ini sebenarnya mau kita citasi gitu kan. Mau kita citasi. Ini tentang analyze. Ya, ambil dari yang lain ya. Nah, ini analyze dari sini. Set. Nah, yang awalnya tadi yang si vendor ini nomor 1, tiba-tiba berubah jadi 2. Itu jangan panik, nggak masalah. Ya, masalah karena dia berurutan ya. Itu kalau IEEE ya. IEEE seperti itu. Nah, kalau Harvard ya, IEEE atau Vancouver kayak begini ya. Indonesia ya. IEEE atau Vancouver seperti ini. Nah, tapi kalau kalian pakai Harvard, nah ini Harvard jadi gini. Nama orang 2021, nama orang tahun. Nah, baru secara otomatis diurutin. Nah, ya, oh ini Pak, sama ini antara Harvard sama Vancouver atau IEEE sama Pak. Ya kebetulan sama ini. Ya. Kalau ini nomor 1, ini L kan, L sama V kan duluan L, V belakangan. Berarti Harvard itu A sampai Z gitu kan. Nah, seperti itu. Tuh, nah ini enak nih, tinggal copy. Nah, udah seperti kayak gini selesai kalian. Nah, ya untuk melakukan daftar pusaka atau reference pada tugas akhir atau karya ilmiah. Seperti itu. Ya mungkin itu dari saya, hanya merangkum dan menambahkan dari Mas Alif yang luar biasa. Ini Mas Alif banyak ilmunya nih ya. Jadi harusnya nih besok nih harusnya kalian itu mencarter lagi nih beliau nih. Ya, karena sudah menciptakan artikel juga nih, bantu-bantu bikin artikel tembus Scopus 3 nih. Ya. Kalau saya punya anak bimbingan sebenarnya nggak level, Sinta itu nggak level saya. Itu gampang ya, jadi jangan dipikirin, pasti dibantu nanti. Ya, kalau saya pasti bantu, nggak akan saya lepas, gitu kan. Sampai mencret sama saya, ayo, gitu. Ya, saya kasih tahu saya ini gitu. Ya kalau saya hanya kulitnya saja, nanti tolong perbaiki. Seperti itu. Alhamdulillah. Oke, ada pertanyaan dari sini? Oh, banyak yang keluar ya. Ada lagi? Kintan? Zahra? Gak ada? Durrahman Karebet? Mana sih anaknya? Coba on cam ada Rahman deh. Oh langsung live. Dipanggil langsung live. Iya. Sinyal. Iya. Ini pakai HP nih. Oke. Abdurrahman Karebet. Halo. Nah, ini. Ya. Yakin nggak ada pertanyaan? Cukup? Ya. Cukup? Oke, kalau cukup sudah 2:30 ya, dan kalian juga tidak ada pertanyaan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya ya. Insya Allah nanti kita cukup ya Rama ya. Oke. Insya Allah nanti kita ketemu di lain waktu ya. Mudah-mudahan Agia Institute mau bekerja sama kembali. Ya, banyak sekali yang mau kita sharing ya. Kita jual murah-murah aja 15.000 gitu. Kalau yang lain itu 70, 100 kayak gitu ya. Gini.
Ini simple tapi agak sedikit susah gitu kan. Ada lagi tekniknya, cara meresume artikel seperti apa, itu gampang itu nanti bisa bisa kita buat kegiatannya gitu. Jadi kita punya artikel 10 nih ya, kalian cari artikel 10 untuk tugas akhir kalian gitu ya, atau untuk disertasi kalian, skripsi kalian 10. Nah, nggak usah mikir, kasih ke aplikasi tersebut. Nah, gimana caranya, terus memparafase itu gimana, seperti apa gitu. Ini banyak ya artinya, karena bagus juga berparafase itu, karena untuk biar para pengelola jurnal itu tidak bisa melihat plagiat ya. Jadi kalau udah kata-kata kita udah di parafase itu, dijamin lah plagiasinya kecil. Pernah saya lakukan proses plagiase parafase ini, plagiatnya 0%. Jadi 0, nggak ada plagiat apapun. Nggak ada kata-kata yang itu. Nah, jadi kata-kata murni, nah, itu langsung diterima tuh. Jadi gampang sebenarnya. Ya, jadi mulai dari pelatihan ini harapannya peserta bisa mulai mencari judul ya, topik ya, gitu. Judul, topik, nanti kalian bikin suatu diagram, suatu table gitu kan. Judulnya ini, kesimpulannya ini gitu kan, metodenya gunain ini. Nah, jadi enak nanti kalau disodorin ke dosen pembimbing gitu kan. Dasarnya apa? Ini Pak dasarnya. Terus kamu mau buat apa? Saya mau buat pengembangan dari sini Pak, ditambahkan ini. Nah, kan enak ya kata-katanya. Jangan ibaratnya ini apa? Ya karena saya suka Pak gitu kan. Nah, itu bukan alasan ilmiah. Alasan ilmiah itu sudah saya sudah mencari Pak 10 artikel internasional. Nih Pak, itu ini resume-nya gitu kan. Nah, itu lebih menggigit ya. Gitu, dibanding ibaratnya tidak memiliki dasar atau apa. Ya. Suatu artikel, suatu penelitian itu susah untuk mencari novelty. Kalau saya biasanya bukan novelty yang dicari. Ya, kebaruan, ada kebaruan, yaitu kontribusinya apa. Ya. Jadi kalau S1 itu sistemnya adalah kayak seperti ya kita bicara replika ya. Mencetak. Ibarat kayak mainan anak-anak, gambar gambar Doraemon, gambar ikan, gambar apa. Kalau kita kasih pasir ya sesuai dengan bulatan itu, terus habis itu pasir itu kita kita letakkan di tanah, cetakan itu akan berbentuk ikan gitu kan, burung dan sebagainya. Nah, seperti itu kalian diciptakannya, tapi ilmunya harus tahu gitu. Harus tahu gitu. Ya, jadi udah nggak ada lagi kalau software engineering, nggak ada lagi yang ibaratnya membuat website sekolah. Rasa sih nggak ada, udah berkembang lagi. Kalau CSN itu udah ke alat. GI itu cari modelnya apa, cari desain direct itu ya, tren, geografi information system gitu kan, tren gitu kan, apa trennya gitu kan. Nah, itu udah kelihatan. Oke. Itu mungkin dari saya. Ada pertanyaan? Nggak ada, cukup ya. Jadi udah 14 orang ini yang masih bertamu. Terima kasih, 4 orang lagi nggak tahu kemana. Terima kasih. Untuk absensi gimana, Mas Padli? Tolong dicek, Mas Padli, siapa yang belum ngisi daftar hadir, karena daftar hadir sangat penting untuk nanti dibuatkan sertifikat ya. Nah, insya Allah dalam 3 hari ini depan ya, sertifikat kita akan kirimkan linknya. Iya, sebutin aja Mas Patli, silakan. Ya baik, mungkin di sini saya akan menyebutkan nama-nama yang sudah masuk ya, menjawab
daftar hadir peserta. Di sini baru masuk 12 orang yang baru daftar hadir peserta. Ada Arobi Rotwiranto, Abdul Kinta Novia, Azhar Citra Insania, Bagus Ibnu Alwan, Rian Di Nugroho, Muhammad Rehan Syahputra, Awal dan Khairi, Muhammad Ridwan Fatan. Nah, untuk sisanya yang belum mengisi daftar hadir peserta, dipersilakan segera mengisi karena untuk kebutuhan di nanti. Baik. Kira-kira yang belum tersebut raise hand. Ada yang belum tersebut ada. Coba di restart. Reset. Udah? Oke, untuk saya belum disebut ya silakan. Ada ya. Udah 14? 14, 4 lagi ya? Oke. Udah semua? Baru 14. Kayak nanti Rido Patan siapa itu? Si Rido ya? Ya, Rido, silakan daftar hadirnya. Saya udah absen, Pak. Udah ya? Oke. Oke, kalau nggak ada lagi, silakan on cam kita ambil foto, screenshot ya. Oke, silakan on cam. Mas Agit siap-siap screenshot. Pak, ada yang di jalan, Pak. Oh ya. Oke, Padli. Pak Robi ini semester 6 ini ya? Semester berapa, Bi? 8. Semester 8, Pak. Oh ya udah. Manfaat bagus tuh, Bi, untuk ini. Cari di senternya apa? Bimbingannya Pak Foni ya? Bukan, Pak, bimbingannya Bu Cipta. Oh, tapi ke Pak Foni kemarin? Kemarin lagi ngurusin KP yang ada beberapa program yang perlu dibenerin. Oh, kamu teh RPL ya? Apa AI? Bukan, di AI, Pak. Oh, ya AI. Ya. Wida Vanseli, ya. Oke, Raihan itu semester berapa nih? 8. Enggak Pak, masih semester 2 saya. Oh, bagus Mas. Nah, mulai dari sekarang di apa? Untuk belajar ya. Kayak gitu. Enggak apa-apa. Iya, Pak. Melompat lebih tinggi ya. Asal jangan jatuh. Sakit ntar. Gitu ya. Ihsan mana? Ihsan Egit Setiawan. Lagi di jalan, Pak. Oh iya. Intan, Muhammad Dhani, Sama, Pak. Abdurrahman,
Mana Abdurrahman? Oh ya, si ganteng nih. Abdurrahman. Cah, elah. Fotonya ada di mana-mana ini. Ya. Muhammad Yusuf. Ya. Oke. Ada Pak, ada. Silakan on cam kita buat Mas Zahra. Oke. Oh, masih di kampus kamu? Iya Pak. Semangat ya. Di sekret Pak. Sekret ya. Mas Zahra. Oke. Zahra, Citra, Kintan. Oh, jalan. Oke. Silakan Mas Sakit untuk screen. Hah? Iya. Oh, lagi gangguan ya? Oke, saya sendiri sini. Aduh. Lagi kurang enak badan juga nih. Mau dikasih kucing, kucingnya nggak ada. Oke. 1, 2, 3. Tahan. Oke, bentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Kita nanti ketemu di lain waktu. Nah, jika ada yang ingin request bikin pelatihan apa gitu kan untuk kelanjutan ini boleh silakan ya, kita terbuka, kita sharing biasa karena ya dengan cara ini kita bisa apa ya membagi ilmu ya seperti itu. Oke, terima kasih dan saya akhiri kegiatan hari ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua ya. Tidak. Terima kasih Pak. Terima kasih Kak. Tidak. Makasih. Sekian dari saya. Enggak record gak sih suaranya? Emang nggak record? Record lah harusnya. Kalau nyala ya. Kalau nyalain dulu dong. Ini udah gue nyala. Udah. Gue nggak tahu ini recordannya bisa atau enggak. Jadi coba. Bisa. Coba dulu aja ya. Kalau nggak bisa. Waduh. Kalau nggak bisa rugi 15.000. Iya. Tapi dapat sertifikat 15.000. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Dapat sertifikat. Iya. Lumayan. Bisa cantumin di CV. Bisa cantumin di CV. Oh iya. Gue toko pintar. Udah Ojan gak gue kasih.